Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, berkreasi dengan senang hati. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Arif Waskito dari program studi desain produk Itenas yang akan berbagi pengetahuan-pengetahuan sederhana tentang usaha kita untuk menemukan solusi-solusi desain pada kegiatan perancangan produk. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memberdayakan kreativitas kita pada kegiatan perancangan produk di lingkungan industri kecil. Kemampuan kreativitas di industri kecil seringkali terabaikan, karena pada umumnya mereka sering terjebak pada kegiatan-kegiatan produksi atau kegiatan modifikasi saja. Pada hakikatnya, industri memiliki kemampuan kreativitas yang potensial, yang dapat digunakan untuk mengantisipasi beragam persoalan, khususnya persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas desain produk. Kemampuan kreativitas pada hakikatnya dimiliki oleh setiap manusia, yaitu bagaimana upaya mereka untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Manusia adalah makhluk Tuhan yang dianugerahi otak dan pikiran agar dapat memahami lingkungannya dan menemukan solusi sehingga mereka dapat bertahan hidup. Dalam sejarah peradabannya, manusia selalu mencari solusi atas persoalan-persoalan dasar dari kehidupannya. Mereka berusaha untuk mendapatkan kehangatan dari dinginnya malam, mengais dan berburu untuk menghilangkan rasa lapar, dan membangun rumah tinggal agar mereka dapat bertahan dari musuh dan ganasnya alam. Persoalan hidup yang dihadapi manusia terus berjalan beriringan dengan usaha-usaha solutif yang dihasilkan oleh satu generasi ke generasi lainnya. Perjalanan panjang sejarah manusia tersebut kemudian kita kenal sebagai peralihan peradaban yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan beragam teknologi terapan. Konsep-konsep keilmuan yang diperkenalkan oleh Newton, Archimedes, Galileo, Lucina, Da Vinci, James Watt, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya adalah contoh sebuah kreativitas mereka dan telah menjadi penanda peradaban manusia di masa modern. Penemuan-penemuan tersebut sekaligus membuktikan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memberdayakan otak dan pikirannya untuk menemukan solusi atas setiap persoalan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kebutuhan hidup manusia selalu bertambah dan semakin kompleks, sehingga setiap manusia akan berusaha memecahkan masalahnya masing-masing dengan metode dan cara yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kreativitas adalah kemampuan manusia dalam berpikir untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan atau karya nyata. Kreativitas pada prosesnya akan melibatkan peristiwa transformasi imajinasi, impian, atau gagasan untuk menjadi sebuah kenyataan. Pada proses transformasi tersebut, seseorang akan melihat adanya pola-pola tersembunyi yang mengkaitkan hal-hal penting dari rangkaian peristiwa. Kemudian, dengan merekayasanya, maka dibangun sebuah metode pemecahan masalah untuk mendapatkan solusi terbaiknya. Proses kreatif akan melibatkan kegiatan berpikir sebagai usaha mengembangkan imajinasi dan kegiatan bekerja sebagai usaha merealisasikan gagasan solutifnya. Kedua kegiatan tersebut biasanya berlangsung secara simultan dan saling mempengaruhi sepanjang seseorang berpikir tentang solusi yang ingin dicapainya. Pada setiap usaha pemecahan masalah yang dilakukan manusia, terjadi proses yang bisa jadi rumit, bisa pula sederhana. Namun, yang terpenting dari usaha tersebut adalah ditemukannya jalan keluar yang menurut mereka paling efektif. Terkadang, proses pemecahan masalah tersebut mudah dan sederhana tanpa hambatan. Tapi, terkadang pula menjadi terasa rumit dan kompleks ketika berhadapan dengan beragam kendala.
Ciri-ciri seseorang yang sedang memberdayakan kemampuan kreativitasnya antara lain memiliki kecerdasan untuk cepat menetapkan keputusan yang tepat di saat pikiran dipenuhi dengan beragam gagasan yang sedang dipikirkannya. Memiliki kemampuan imajinasi yang liar untuk menemukan hal-hal baru yang belum dipikirkan oleh orang lain, namun ia juga harus mampu menemukan batas-batas realistis dari sebuah gagasan yang sedang dipikirkan. Menganggap setiap tantangan yang dihadapinya adalah suatu permainan yang prosesnya harus dijalani dengan bergembira dan senang hati. Walaupun pada pelaksanaannya nanti harus memperhatikan juga hal-hal tertentu seperti waktu, target, kriteria, biaya, atau batasan lainnya. Memiliki energi yang berlimpah sehingga dapat bekerja dalam kurun waktu yang lama dan fokus dengan apa yang sedang dipelajari agar dapat memenuhi keingintahuannya yang tinggi. Seseorang yang berpikir imajinatif akan selalu melihat hal-hal yang berbeda dari kondisi yang ada, yang biasa disebut sebagai berpikir out of the box. Maka, biasanya mereka akan dicap sebagai orang yang non-kompromis, sedikit penabrak aturan, dan berani mengambil resiko. Pada proses berpikir kreatif, seseorang akan berperilaku introvert ketika sedang berpikir imajinatif, menyusun gagasan solutif, dan saat merealisasikan gagasannya dalam wujud karya nyata. Namun, pada saat lain, mereka harus memiliki sikap ekstrovert atau terbuka dalam menerima masukan dan bertukar pikiran dengan orang lain sebagai usaha untuk membuka simpul-simpul pikiran yang terkunci saat mencari solusi. Orang-orang kreatif akan memiliki sensitivitas yang kuat terhadap situasi yang sedang berkembang di sekitarnya. Kepekaan yang dimiliki atas fenomena tertentu akan mempengaruhi kualitas imajinasi dan kecepatan pengambilan keputusan saat mencari solusi. Orang-orang kreatif akan sangat menikmati pekerjaan mereka dengan senang hati saat berimajinasi tentang gagasan-gagasannya. Namun, mereka bukan sekedar pemimpi, tapi mereka mampu menunjukkan pemikiran yang kritis tentang suatu persoalan dan objektif untuk menilai sebuah keputusan. Seseorang yang kreatif akan cenderung membanggakan penemuannya sebagai sebuah prestasi, dan dari pengalaman menemukan tersebut akan membuat mereka menghormati karya kreator-kreator lainnya. Kecepatan dalam menemukan solusi pemecahan masalah akan ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya, pengalaman menghadapi hal-hal yang sama, kecermatan menemukan hal-hal kunci yang menjadi hambatan, dan pengetahuan yang bersifat teoretikal maupun wawasan yang didapat dari beragam sumber keilmuan. Kuantitas, ragam, dan durasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan produksi di industri jika dilakukan dengan cara sistematis dan terstruktur berdasarkan aturan baku, akan menghasilkan pengalaman empiris yang dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk meningkatkan produktivitasnya. Durasi kerja dan keragaman aktivitas akan memberikan gambaran persoalan dan solusi dari setiap peristiwa yang dialami. Kedalaman saat mencermati permasalahan di industri akan lebih efektif jika menggunakan metode atau strategi pemecahan masalah yang tepat. Metode-metode tersebut akan membuat tahapan pemecahan masalah lebih terstruktur, fokus, dan mudah untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi pokok persoalannya. Industri harus mau belajar hal-hal baru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi produksi dan responsif terhadap teknologi alternatif yang dinilai berpotensi digunakan untuk meningkatkan nilai kebaruan dan keunggulan produknya.
Demikianlah gambaran awal tentang bagaimana potensi kreativitas akan dapat diberdayakan untuk kepentingan peningkatan produktivitas di industri kecil. Hal utama yang harus dilakukan oleh industri kecil adalah yakin bahwa mereka memiliki potensi kreativitas tersebut dan dapat memberdayakannya dengan metode yang tepat. Dengan demikian, diharapkan industri akan dapat menghasilkan kebaruan-kebaruan di bidang desain dan produknya sehingga dapat dijadikan ujung tombak untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat pada masa globalisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadikan pengetahuan sekecil apapun itu sebagai sebuah pencerahan, dan kemudian perkayalah agar pengetahuan tersebut menjadi inspirasi yang membangkitkan keinginan-tahuan Anda. Selamat berkreasi, salam kreatif, berkreasi dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.